Nah, ini ada satu cerita yang membuat wajah saya jadi begini. Saya dahulu bekerja di salah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Pimpinan saya memintakan saya bersama dengan teman saya untuk melakukan satu pemeriksaan, pekerjaan untuk memeriksa bagian mesin yang rusak, yang mengalami trouble. Berdua bersama dengan teman saya langsung melakukan tindakan, masuk ke dalam sebuah panel yang sudah tentunya kami melakukan pengamanan terlebih dahulu, matikan semua aliran listrik karena itu adalah tegangan yang tinggi. Nah, saat kami masuk di dalam, kami langsung bekerja memeriksa semua peralatan, bla 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 bla. Singkat cerita, tiba-tiba terdengar satu dentuman yang sangat keras dan mengagetkan kami berdua. Dan di dalamnya langsung ribut. Teman saya langsung berkata begini, "Martin, di atas kepala kamu itu ada api. Coba kamu lihat." Saya bilang, "Iya, ayo kita kasih kode ke dia, cepat kita keluar. Karena ini listrik udah masuk." Listrik yang ada di dalam panel tersebut itu bukan cuma listrik tegangan biasa yang ada di gedung ini. Tapi itu bertegangan 70 sampai 80 ribu kilovolt. Orang kalau tersengat aja udah langsung mati. Tapi pada waktu itu teman saya melompat keluar. Giliran saya pada waktu itu enggak sempat karena api langsung menyambar tubuh saya. Saya jatuh terkapar di lantai kayak orang tendang dari belakang. Udah di dalam penuh dengan asap tebal hitam. Saya berusaha untuk mencari jalan keluar tapi enggak bisa pada waktu itu. Semua dinding saya berusaha raba-raba untuk mencari jalan keluar, tidak bisa. Api terus membakar tubuh saya. Dia terus mengikuti saya ke sudut kiri, dia ikut, saya ke sudut kanan. Begitu bolak-balik sekian kali sampai akhirnya saya capek sendiri dan saya jatuh ke lantai lagi. Akhirnya dalam keadaan tak berdaya, api terus membakar tubuh saya dan semua bagian-bagian ini hangus. Saya mulai merasakan keperihan akibat luka bakar yang saya alami pada waktu itu. Nah, pada saat itu saya berpikir karena saya sudah terperangkap dan tidak bisa keluar, saya pikir ini waktunya saya untuk meninggal atau mati. Saya hanya bisa berdoa pada waktu itu, saya katakan sama Tuhan, "Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini selama di dunia ini." Hanya itu doa yang saya bisa panjatkan pada waktu itu, sementara saya terus menahan rasa perihnya api yang membakar tubuh saya. Pakaian kerja saya hangus semua, gak ada yang sisa. Saya tinggal menanti-nantikan kematian saya. Tetapi pada waktu itu saya menangis. Saya hanya teringat kepada keluarga saya, kepada istri dan anak saya. Karena memang waktu itu usia rumah tangga kami itu belum setahun. Belum lama menikah dan anak kami itu masih bayi. Baru 6 bulan. Saya nangis. Saya sedih waktu itu karena saya harus meninggalkan istri saya. Saya harus meninggalkan anak saya. Tapi apa boleh buat? Sudah terjadi keadaan demikian. Nah, di saat saya menanti-nantikan waktu-waktu kematian saya ini, saya pikir gini, wah terlalu lama. Sementara api terus membakar tubuh saya. Terlalu siksa. Timbul di dalam pikiran saya untuk mempercepat proses kematian. Maka saya rangkul semua kabel-kabel yang ada di dalam panel tersebut. Saya peluk semua kabel-kabel yang ada yang berisikan tegangan tinggi. Tapi tidak ada satupun kabel yang bisa mencabut nyawa saya pada waktu itu. Dan saya putus asa waktu itu. Saya kembali tidur di lantai. Sudah tidak tahu mau berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba saya mendengar satu suara yang sangat aneh. Suara itu adalah suara perempuan. Dan saya pikir ini, tidak ada tenaga kerja wanita yang dipekerjakan di dalam perusahaan kami. Sebab itu adalah perusahaan listrik. Ya, tidak ada tenaga kerja wanita yang dipekerjakan di dalamnya. Tetapi kok kenapa ada suara perempuan yang berkata, "Bangun dan kamu akan diselamatkan." Saya kaget pada waktu itu. Lubang atau pintu yang kami buat pada waktu itu cuma sebesar kolong kursi ini.
Jadi kalau kami mau keluar itu harus merayap atau merangkak. Nah, posisi saya pada waktu itu dihimpit oleh kabel-kabel yang banyak, kabel-kabel yang besar, sebesar paha saya. Jadi tidak mungkin saya keluar sendiri. Tetapi pada waktu saya memperhatikan tubuh saya kaget. Saya sudah berada di luar panel. Saya nggak tahu siapa yang tolong saya. Saya kaget, tubuh saya sudah teratur rapi begini. Tapi sudah hangus. Tidak lama kemudian teman-teman saya datang. Mereka belum langsung menyentuh tubuh saya. Mereka belum langsung mendekati saya, tapi dari kejauhan mereka melihat saya dan dengan menggunakan sebatang kayu mereka mencongkel tubuh saya. Mereka takut jangan-jangan saya ini masih terkoneksi dengan aliran listrik. Waktu mereka mencongkel saya katakan sudah aman. Baru mereka mendekati saya dan mereka teriak nangis. Mereka membawa saya ke rumah sakit yang paling terdekat. Namun hanya memberikan pertolongan pertama. Dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, lebih lengkap dengan peralatannya. Sementara dalam perjalanan tubuh saya sudah mulai membengkak dan hampir pecah. Sampai di depan pintu gawat darurat di rumah sakit yang dituju, sang dokter sudah mengatakan, Bapak sudah tiada. Dan memang benar, pada waktu itu dia memeriksa semua tanda-tanda kehidupan lewat tubuh jasmani ini sudah tidak ada. Nadi saya, infus yang terpasang, oksigen yang dipasang, dan semua peralatan rekam jantung apa segala yang dipasang dalam tubuh ini sudah tidak lagi memberikan tanda-tanda kehidupan. Dan akhirnya dokter menyarankan saya untuk dibawa pulang. Tapi hari ini saya ada di depan ibu bapak, saudara-saudara. Saya memberikan kesaksian bahwa saya hidup karena Tuhan Yesus yang menolong saya. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya teringat akan satu firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, bahwa Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi Allah berkenan pada pertobatan. Karena Tuhan memberikan satu kesempatan hidup bagi saya. Bahkan terlebih pada waktu itu saya katakan begini, Tuhan, toh kalau saya hidup saya sudah cacat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan istri saya? Yang pasti istri saya akan meninggalkan saya karena saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi hari ini juga saya memberikan kesaksian. Tuhan memberikan saya seorang istri yang luar biasa. Tuhan memberikan saya keluarga yang sangat luar biasa. Tadinya saya pikir keluarga saya akan hancur oleh karena peristiwa ini. Tuhan yang menjaga semuanya. Istri saya dan anak saya yang tadinya saya takut dia nggak bisa meneruskan sekolahnya. Dengan biaya apa? Saya tidak bisa bekerja. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ibu bapak, saya mau sampaikan lewat kesaksian ini bahwa mujizat itu masih ada. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan sanggup menolong kita semua. Dia tahu setiap persoalan kita. Dia tahu apa yang menjadi masalah kita. Hanya yang dia tuntut kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti sanggup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.